orang mau nanya, kalau misalnya Aro gitu ya, terus Akra masuk sini, berarti kan bayar cukai ya? Bayar cukai. Sebenarnya menguntungkan negara juga. Ya kan? Ya tetap kan pihak importer ya harus bayar pajak. Berarti sekarang seakan-akan diperbolehkan, tapi di sini juga belum jelas eksekusinya seperti apa. Nah, gitu. Di lapangannya. Kalau dari awal nggak boleh, kenapa boleh dibolehin masuk gitu? Kan dengan mengganti knalpot yang standar menjadi knalpot racing itu kita udah tahu resikonya. Yes, betul. Aturan regulasi knalpot harus standar itu bukan sekarang ya Om. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brothers. Ya ini opening lah. Opening dia tinggal di kan. Opening dah. Pada hari ini kami berkesempatan untuk duduk bersama untuk ngobrol-ngobrol santai ya sama Om Mary Suhu dari GPRR Bentar ngerokok. dan Om Ananta mantan pebalap Supermoto Bandung. Om Nanta sama Bro Rick kan ini berdua rider cetek ya. Iya. Tapi yang membedakan ini guys, Om Nanta ini pembalap nih. Jadi gimana sih pengalamannya dulu? Memang pembalap dulunya? Enggak, track day aja coba. Track serius ini tuh serius. Serius. Cuma nyobain waktu itu beberapa kompetisi. Salah satunya kan yang Tim Asia Supermoto. Itu kan internasional. Nyobain di Malang. Itu aja sih. Oh, tapi sekarang udah enggak? Sekarang belum. Lagi berhenti lagi lah. Pandemi. Event-eventnya tuh lagi pada berhenti semua. Oh, cuan aja sekarang mah ya? Ya, cuan lah. Racun-racunan. Kita kasih selamat dulu Penanta kemarin baru naik jabatan. Wih, selamat. Belanja. Pantas. Lagi diganti apa nih kira-kira nih ya? Pasang karbon. Udah total modif semua, kita dijual. Bagi yang berminat silakan bisa langsung hubungi Nanta. Ah, boleh. Kalau mesin udah kemarin sempat coba diturunin, udah lumayan sih HP-nya naik. Mesin diturunin. Udah dibongkar? Udah dibongkar kemarin. Wow. Caranya cobain. Wow. Hah? Siapa yang kerjainnya? Yang ngerjainnya mah Airtune. Airtune positif ya. Itu dapat di sehernya Kemarin tuh sempat ngelihat liner sehernya. Ternyata EZX itu tipis. Jadi kita harus bikin bloknya pakai CNC. oh, sampai bikin dulu. Makanya kemarin belum sempat bore up. Udahlah kita mainin dulu di sektor kompresi, di sektor apa namanya? Porting polisi kan? Porting polish tuh kemarin sempat dihitung. Kalau porting polish saya nggak digedein dapatnya ampos. Bawaannya kan awalnya udah telat tuh. Makanya kita cuma ngebenerin lubang klepnya aja. Lubang klep. Tapi CC tetap ya? CC tetap. Kita main di kompresi sama main di lubang suplai bensinnya aja. Kompresinya dipadetin ya. 12.5 kemarin naik. Wow. Kan orinya 11.5 ya. Iya. 11.5 naik ke 12.5. Berarti wajib turbo atau nggak shell? Ya, turbo. Kemarin tuh pakai Dynojet PCT. Oh, ininya Power Commander. Karena kalau piggyback itu? Piggyback. Masih nunggu Ecu standalone-nya belum ada ya. Ada di WeBike yang fullnya 30 lebih. Apa mereknya? Trickster. Anjir. Trickstar. Udah ada. Jadi dia ngeluarin rilisnya yang macam-macam, ada yang 16 jutaan, 20-an, yang paling fullnya 30 di WeBike Standalone. ya. Itu teh kan kemarin waktu sempat heboh nih yang JTX nembus 200 tuh. Ya. Nah itu ternyata pakai Trickstar. Saya masih nungguin Racer. Eraser itu paling ini, tapi Eraser tuh pengalaman aku boros. Boros. Lu pakai di mana? X-Max. Di X-Max 400 ya. Sama, saya juga pakai itu. Supra Kenzi. Sama Velocity. Kemarin bikin saya Velocity yang air scoop ke depan. Velocity Spark yang kerucut. Velocity itu kan? Masih karet filter. Karet Oh, gua yang di karet itu diganti. bikin pakai dural, pakai stainless. Nanti si panjang sama diameternya dihitung lagi. Kita mau ngejar mana, atas, bawah, tengah. Soalnya kan kalau ZX kelemahannya memang bawah. Ya udah hitungannya yang beberapa lah, kan ada 4 nih, yang 2 kita panjangin. Feedbacknya lebih flow berarti. Lebih flow. Ya keren sih itu. Cuman si filter wajib ganti Ber. Kalau nggak pakai spring filter, kalau nggak pakai Vero. Yang penting mah merek apa aja boleh. Yang penting bukan paper lah ya. Kalau orinya kan paper dia kan. Iya. Spring filter, Vero, KNN ya.
Itu kan sengaja kalau paper, jadi biar kita tuh minimal masih ada belanja lah ke dealer gitu. Kasihan juga sih kalau kita ganti. Maaf gitu. Bisa ae. Iya emang gitu alasannya loh. Saya pernah searching mereka. Paper kenapa Kopling. ya? Kopling sama kayak R25 Oh sama. kampasnya. Berarti udah banyak dong ya. Saya udah pakai R3, R3. Kopling juga sama ya. R koplingnya sama kayak Ninja FI yang 2 silinder, yang robot, yang sebelum yang new. Oh new itu ya Ah. Ninja All New FI. Sama persis. Makanya saya pakai beliau jual Bipro ya, saya beli. Oh Bipro Eksperimen lah kalau Nanta kan, dia penasaran, kalau udah sampai puncaknya jual. Oh gitu. Gitu lah kalau Nanta. Ini harus di copy ini. Ini juga enggak jujur kalau ZX itu motor fairing pertama saya. Oh gitu. Saya juga. Eh, Dari nol ya, ya? Dari nol. Dari nol ya. udah jadi mah, ntar jual ber lah. Kita cari lagi yang lain. Pakai hypermotor J800, R6, ya itu terus ganti YZ, terus apa kita ATM ya, 390. Tapi yang waret mah X-Max sih, ber. Kemarin Express dari nol X-Max juga ya. dari nol juga. Aku juga udah dijual itu SMX. X-Max Kondisi 400 aja. 400. Sebenarnya kalau kita ngemodif itu gimana si owner bengkel tersebut dia punya passion. Dia Ya. punya passion terhadap motor gitu. Kan banyak juga nih bengkel tapi si ownernya itu dia nggak apa ya? Nggak passion lah. Ah, nggak Jadi passion asal lah. jual barang. Gitu. Tapi kalau yang Oi rasain di sini gitu. Jadi si Om Berry nih khusus nanya, kalau ngelihat motor teh dia coba dulu gimana gitu, alusnya dikumakeun. Jadi bukan sekedar jualan gitu. Kalau menurut saya pribadinya gitu. Dan dia juga menilai ini konsumen nih seleranya karakternya seperti apa gitu. Itu yang langka kan, yang nggak, yang langka, yang unik dari bengkel Iya, ini teh. intinya sih kalau bukan hanya saya ya, dari kita pribadi dan teman-teman mekanik lainnya ya apa, dilihat dulu nih si orang ini dia selebihnya pengennya kemana dulu nih, ke arah mana dulu nih, entah dari arah pergantian knalpot dulu kah, atau dari arah pergantian segi looks tampilan dulu kah. Ya kita kan banyak beberapa opsi merek juga nih, kayak knalpot kan nggak hanya satu pilihan merek ya kan, banyak banget kan. Nah, paling kita mengarahkannya dari sana dulu ya kan. Lu pengen dari price dulu dilihatnya, atau dari build quality-nya yang baik, yang bagus kayak gimana atau apa. Ya selebihnya kembali lagi ke konsumen sih kayak gitu. Ini ada pengalamannya waktu ZX aku pertama datang. Itu kan knalpot tuh masih banyak nyari-nyari selain yang apa, bawa yang Akrapovic tuh ya apa ya, Nah, yang celelah gitu, si Akrapovic Megafon. eh. Motor gua kan pertama kali itu yang pakai Megafon tuh Om Berry nih ulangnya viral itu di mana-mana sampai sekarang di Jakarta. Sekarang kan banyak Om yang pakai Megafon tuh. ya. Cianjur juga ganti. Cianjur, wah itu banyak bener-bener di YouTube, Iseng salah satu tanpa YouTube diduga ya? Heeh. Ya. Padahal iseng tapi wah itu viral tuh Megafon. Itu Megafon. dia juga sampai di DM kan dari Brazil, dari Afrika. Kalimantan banyak ke DM, Kalimantan, terus dari Jawa Timur ada nanyainnya di mana, karena nyari itu knalpot nggak ada Om Berry. Itu berhubung itu kan memang dulu kan copotan apa Andra? GSX 1000 ya? GSX 1000. Nah, GSX 1000 yang kita custom mid pipe-nya dengan ukurannya sedemikian yang nggak terlalu ngempos banget ya Ta, ya. Ya cuma dipakai sih Enggak, waktu itu kita setting lagi Om Berry setting lagi mid-pipe ya. mid-pipe-nya, Mid-pipe ya. si saringannya tuh dibawa lagi. oh iya. Dipasangin lagi. Dulu kan Ah. potong ya, Ah. kan diikutin lagi. Si katalisnya ya. Tapi jalan motor enak. Enak Om. Enak asli, cuman suaranya memang Jadi suara mengganggu ya, Andra? mengganggu buat Mengganggu, si ya. buat Buat saya, sehari-hari. buat yang rider, Ya. buat pendengar yang Sehari-hari mengganggu. warga. Sebandung denger itu ya. Suaranya Karena F1 Om. Jadi F1 suaranya asli. memancing gitu. Memancing. Mancing birahi. Cuman tenaga enak. Gratis. Tenaga enak karena kecuali kalau misalnya free flow nggak enak. Kalau langsungnya enak. Nggak Cuman enak. Kalau misalnya masih pakai Saringan enak. Sama si siapa mid pipe-nya tuh dibelokin. Dibikin ulir ya. Back pressure. Nah, ngomong-ngomongin knalpot nih, kemarin kan ada isu ini nih, lagi rame-ramenya apa, towing gratis ya Andra ya. Gimana Andra, saya lihat belum ganti knalpot nih.
Knalpot. Towing paksa. Towing gratis. Towing gratis apa? Itu razia lagi rame kan mengenai knalpot. Gimana? Iki nggak ganti knalpot? Saya sih Pede aja. dari dulu, dari zaman Shogun berapa, keren dikit lah, anti standar. Anti standar. Jadi saya nggak peduli mau di towing kemana juga. Enggak, Om Berry, kalau saya ya kan dengan mengganti knalpot yang standar menjadi knalpot racing itu kita udah tahu resikonya. Ya. Yes, betul sekali. Aturan regulasi knalpot harus standar itu bukan sekarang ya Om. Betul sekali. Dari zaman saya bayi juga udah Artinya gitu. kenapa mesti panik gitu kan? Betul. Karena kan modif knalpot itu passion Om. Iya. Passion itu Tanggung resikonya sendiri. tanggung resikonya sendiri Betul gitu kan. sekali. Gini lah, ya logikanya jangan dari pengguna dulu lah ya. Dari sebagai importir dulu lah ya. Kenapa dilegalkan knalpot import masuk ke negara kita? Itu dulu aja lah ya. Dengan kuantiti yang banyak kan kalau misalnya racing only ya nggak akan sebanyak itu. Memang kan ada beberapa ATPM knalpot, merek knalpot yang dia ada peruntukannya buat race use only. Ya kan, dalam artian race use only itu kan dari materialnya beda, dari hitungan dalamnya pun beda kan. Nah, itu yang diperuntukkan race use only itu kan seperti itu. Cuman kan balik lagi nih, di luar kenapa bisa masuk ke sini ya karena memang mereka pun udah ada regulasinya sendiri ya, ada uji emisi Euro 3 kayak gitu kan. Karena di sana pun diperuntukannya hanya menjual slip on yang masih memakai tabung katalis. Ya. Paling Om tahu kan ya Kawasaki beli ZX gratis Akra kemarin ya? Akra Green Tech ya. karena Green Tech, Shimura ya. Iya. Shimura Nasdaq. Kan kalau dari pabrikan Ya. gitu Kita kan. sebenarnya kalau saya lihat memang regulasi di kitanya juga belum ini ya, belum strict lah, belum jelas gitu kayaknya. jelas. Kan kalau di luar jelas ya, kayak di Jepang produk-produk knalpot kayak Shimura itu kalau misalnya legal dia ada nomor kodenya JMCA kalau nggak salah. Di paku ripet di sensornya. Jadi kalau misalnya dia sekarang ada tilang, desibel suaranya udah pasti lolos. Kalau di Jepang seperti itu. Kalau misalnya nggak ada yang belum itu standar regulasi ya tilang. Tapi edukasi Edukasi dari pihak kepolisiannya juga kurang. pihak yang berwajib lah ya. Iya, Dari pihak yang berwajib pun kan saya lihat banyak yang viral di kayak di Instagram tuh di media. Alat ukur pakai HP gitu kan, aplikasi gitu kan. Itu Ya itu udah nggak real gitu kan. Ya, sebenarnya kan ada alat ukur desibelnya jaraknya berapa meter ya kan. Itu kan harus ditentuin Itu pun nggak juga. digurung-gerung. Ini mau nanya nih, kalau air king masuk kriteria tilang atau enggak? 2 tak. Kalau 2 tak sih sebenarnya ya menurut saya pribadi ya, saya juga kan pengguna 2 tak tuh ya, ada yang Ninja SS. 2 tak memang kan dari dulu memang udah di stop produksinya, disuntik mati ya, karena memang udah nggak boleh beredar lagi di jalanan karena dianggap polusi udara, emisi ya kan. Emisi lah, Ya, standar emisi. ya kalau untuk saat ini ya pasti kena tegur ya, mungkin ya kena tegur, maupun knalpotnya seberisik apapun 2 tak ya gitu-gitu aja gitu kan. Kayak ya kita nggak menyalahkan pengguna Ereking gitu kan, kayak Ereking kan knalpotnya kadang mengganggu juga ya suaranya. Ya orinya pun seperti itu gitu kan. Ya orinya pun Jadi seperti itu. bingungnya Gitu. gini Om, standar ganda gitu. Nah. Ketika kita yang kena, alasannya karena knalpot tidak standar. Ya. Ya, jadi kadang pakai standar ganda kalau nggak pakai regulasi desibel, pakai standar pabrikan. Ya. Jadi tepuguh gitu, ini teh aturan teh bagaimana sih gitu kan? Ya. Kalau di luar kan udah jelas dia apa tuh? Kalau saya pernah lihat ada di YouTube. lisensinya. Ada lisensinya. Nah, itu mungkin Ya lisensi kan dari kita pun kan ya udah Asia ya. Kalau Asia kan memang pengguna kendaraan paling padat ya. Kendaraan paling padat ya. Jadi mungkin harapannya harus regulasinya harus disempurnain lagi mungkin ya. Dikaji Dikaji lagi lah rancu juga kan. mengenai knalpot racing. Dan kebayang Ber itu dunia industri knalpot lokal kalau misalnya sekarang sampai nggak boleh gitu ya pakai knalpot racing, berapa orang yang ter-PHK, berapa orang yang bangkrut, perusahaan yang bangkrut. Purbalingga. Memang saya mengakui kalau untuk memakai knalpot racing ya, knalpot racing memang salah kalau diperuntukannya di jalan raya, ya kan. Yang salah tuh kan mengganggunya pengguna jalan lainnya, ya itu kan. Yang ya logika simpelnya lah gitu ya.
nggak usah ngurusin dulu desibel, nggak usah ngurusin dulu tingkat kebisingan suaranya seperti apa. Yang intinya kan kita di jalan ada orang tua gendong bayi, kita pakai knalpot racing, ya kan. Kalau kita RPM tinggi otomatis mengganggu kan. Ya seenggaknya sebisa mungkin hargai pengguna jalan lainnya walaupun itu memakai knalpot racing. Nah paling itu aja lah dulu hal kecil simpelnya yang bisa kita rubah kan. Gak usah ngurusin apa desibel, itu udah lama, udah dari kapan gitu kan. Saya udah jualan knalpot ya mungkin pemain baru ya, dari tahun 2014 saya bikin knalpot gitu kan. Regulasi desibel kayak gitu kan masih rancu juga sampai tahun 2021 sekarang gitu kan, hampir jalan. 2012 Nah, 2012 ya. 2013 udah berapa tahun berarti tak? 8 tahun. 8 tahun gitu kan, nggak ada kejelasan. Kayak Iki gitu kan, Iki aktanya di mana nih, akta kelahiran nih, nggak ada kejelasan sampai sekarang nih. Iki anak siapa? Aku emang nggak ada akte kelahiran loh. Kok tahu sih? Asli bener. Jadi poinnya atau pesan moralnya mungkin ya buat pengendara atau rider motor-motor yang memang knalpotnya bising, coba deh agak bisa bawa diri, agak bisa kontrol diri lah gitu. Itu aja dulu ya. Ini ada yang di perapatan mawas diri gitu loh. Kalau lagi bermacet-macet ria ngapain digerung-gerung gitu kan? Lampu merah. Di lampu merah Dorong aja berarti limit gitu ya. Dorong aja berarti. Ya maksudnya ya maksudnya lah kita bisa kontrol itulah si apa, nggak usah di blare gitulah. Kalau kita kan sharing ya, Nah, sharing. bukan artian menggurui ya. Ya, Takutnya kan ntar para viewers Andra Malela ini kan, wah apaan tuh, kayak sok ye aja sendirinya pakai knalpot racing, tapi disclaimer juga kalau ZX itu RPM bawah juga udah teriak. Ya, bener ya, Am. Ya bener tuh. RPM tertinggi. Oh, kan screaming in live. Jadi wah, kalau ZX pengecualian mungkin. Dari diem aja udah berisik. Sekarang dengan ini penggunaannya DB Killer. DB Killer artian kan DB Killer itu kan fungsinya buat peredam suara ya. Nah, untuk feedbacknya balik lagi ke mesin, kalau terus dipakai kan itu feedbacknya balik lagi ke mesin tuh si udara kan mampet ya ke dalam, si mesin otomatis kan cepat panas ya, mengganggu kinerja si mesin itu sendiri kan. Ya kalau saya rasa sih kalau DB Killer fungsinya ya buat pemakaian jarak dekat aja satu, sama buat panasin motor di rumah lah, nggak ganggu tetangga. Itu aja. Itu aja. Tinggal di hutan. Untuk dipakai jalan raya touring sehari-hari gitu pakai DB Killer terus kasihan malah ke mesinnya sih. Kalau saya rasa. Soalnya kan lubangnya dia lebih kecil ya. Apalagi kalau udah ngerubah mesin pakai DB Killer, dijamin mogok dan susah nyala ke depannya. Pengalaman. Yang smack ya? Iya. Kalau kita sebagai penjual menjual knalpot, peruntukannya bukan buat gebar-geber ya. Tapi ya dari segi kalau untuk menikmat performance ya dari segi performance-nya dapat. Untuk penikmat tampilan ya mungkin dari segi tampilannya dapat. Estetika. Ya kan. Ya, tampilannya bukan kita jual ya bukan digeber-geber so iye di jalanan gitu kan, itu aja sih. Ya balik lagi kalau teman-teman udah niat beli knalpot dan udah tahu resiko kedepannya ya seperti itu, ya tolong dikaji ulang lagi gitu kan. Itu aja sih. Sebenarnya gini tambahan nih, yang saya harapin sekarang sebenarnya pemerintah cepat ngeluarin regulasi jelas lah knalpot itu seperti apa gitu. Jadi kita sebagai pemakai juga jelas nih batasannya seperti apa, yang nggak boleh seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa. Buat Berry juga kan jadi jelas kan. Baca-baca sih di undang-undang udah tertera ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Cuman penerapan si di lapangannya kan belum. Sampai sekarang belum jelas, Ber. Itu sih jelas. Mungkin sih kurang update juga perkembangannya mungkin dari pihak Pemda sendiri kan ini. Bapak Pemda. Ya. Ternyata. Sebenarnya kalau bisa sih polisi cepat beli alatnya lah, pengadaan gitu. Beli alatnya, ngukurnya tepat gitu. Ya kan ngukur pun ya percuma beli alat terus tempelin ini knalpotnya kan. Intinya teknis pelaksanaan di lapangan. Prakteknya lah ya kan, banyak yang harus di training lagi ya kan. Ya kita sebagai penjual pun nggak egois gitu kan, dalam artian apaan kok ini gua di bawah desibel kok jual knalpot. Enggak lah, namanya knalpot racing ya pasti otomatis di atas desibel semua gitu kan, kecuali pakai DB Killer. Kurang mau nanya, kalau misalnya Aro gitu ya, terus Akra masuk sini, berarti kan bayar cukai ya? Bayar cukai. Sebenarnya menguntungkan negara juga. Ya kan? Ya tetap kan pihak importer ya harus bayar pajak. Berarti sebenarnya di
seakan-akan diperbolehkan, tapi di sini juga belum jelas eksekusinya seperti apa, Ber. Gitu. Di lapangannya. Kalau dari awal nggak boleh, kenapa boleh dibolehin masuk gitu? Apa perlu di ini apa di SNI kan gitu? Mungkin ntar Andra bisa mengundang orang hukum ya, yang bagian yang bagian mengerti hukum gitu kan, tentang standar otomotif itu seperti apa ya kan. Hotman Paris. Nah kikian Kalau atau di SNI kan sama sistemnya kayak Jepang. Jepang kan ada JMCA tuh. Iya. Capnya. Nah, SNI-nya aja udah. Iya kan yang Neserbit yang 30 jutaan itu kan yang udah legal street lah ya, street legal apa legal street. Itu emang katalisnya kan gede kan. Iya. Nah, gimana tuh? Udah pasti adalah orang Indonesia yang udah beli itu. Terus kena razia kan. Konyol gitu kan. Soalnya gini, Ber, orang inget yang DRZ orang yang kuning itu kan Yoshimura spek ya. Ada si emblem JMCA. Orang penasaran JMCA tuh apa sih? Oh, ada terus nempel di knalpot motor Jepang gitu ya. Ternyata itu tuh SNI-nya. Kalau di Jepang tuh standarisasinya. ya jangan jauh-jauh lah. Banyak kayak gini. Dulu kan ribut-ribut masalah helm SNI ya. Ya kan. Kita pakai Arai proteksi ya, merek ya, Arai, Soy, AGV gitu kan, yang notabene standarnya. Nah, di luar kan DOT kan, mana orang tahu ya, pihak berwajib kalau dulu ya itu SNI-nya di luar sana gitu kan. Ya tetap kena tilang lah, kena apalah. Banyak ya, itu masih harus banyak penyuluhan, banyak sharing juga kan. Pihak-pihak yang bersangkutan, ya, paling itu aja deh. Kita nggak nyalain sana sini dah, nyalain sana sini mah malah ya beres dah. Kita sebagai penikmat, kita sebagai penjual, ya kita pun hanya menyuluhkan ya untuk teman-teman lainnya ya, kayak tadi dibilang kita ya Andre ya, saling santun lah di jalan. Itu aja sih intinya sih, saling santun aja di jalan. Ya. Kita selaku rider bisa bawa diri, bisa kontrol diri, bisa mawas diri. Mungkin untuk polisi juga ya, harapan kami sebagai rider, tilang mah tilang aja lah. Pihak gitu. berwajib ya. Ya pihak berwajib. Kalau mau tilang, tilang aja lah, nggak usah maksudnya kita sempat viralkan yang sampai telinga tuh oknum mungkin ya oknum, karena itu juga udah ditegur kan gitu, sampai tuli kan ya teman kita tuh. Sampai tuli. Jadi harapannya juga kita saling mawas diri, tadi kata Om Nanta ya. Pesan moralnya, pesan positifnya seperti itu. Mawas itu bahasa Indonesia apa bahasa bule? Mawas berarti kelek. Mawas. Itu mungkin buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa follow IG-nya GPRR_Auto Garage. Kali ini apa Ki? Rizky X Rick. Om Nanta, IG-nya Nanta_S. Mawas diri. Om Nanta sama. Nanta_JS. Oke. Sekian mungkin mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil oleh teman-teman. Jangan lupa like dan share jika teman-teman suka dengan videonya. Juga support dengan cara subscribe channel Andra Malela dan Rizky si anak SD. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.